Mendirikan sanggar itu pertama kali saya latihan di Balai Dusun. Oh, depan itu? Ya, depan itu. Murid laki-laki pertama kali Percil itu. Oh, yang Percil sekarang? Ya, Percil pelawak itu. Itu dari sini ya? Iya. Oh, kalau sebuah kesenian itu yang mencintai orang-orang tua, kita tinggal menunggu kapan matinya. Misal wayang kulit. Apa enggak ada? Ada. Tapi kan yang nonton orang wayang kulit itu kan orang-orang tua. Halo sahabat ISISI, apa kabar? Kali ini Inspirasi Ceruling Community masih dengan sosok yang menginspirasi. Kita sekarang juga outdoor ya, tidak lagi berada di kantor sekretariat ICC, tapi saat ini kita sedang ada di Gandrung Arum, yang bisa dikatakan salah satu sanggar tari paling besar lah ya, dengan sekian banyak lulusan yang sudah terbukti sering mewakili murid-muridnya di ajang baik nasional maupun internasional. Dan saya juga sudah langsung bertemu ini dengan ownernya atau Pak Suko Prayitno, yang saya yakin bukan orang asing lagi ya di kawasan Ceruling, bahkan di kawasan Banyu atau mungkin juga di kancah nasional. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini suatu kebanggaan ya, ICC bisa hadir di Gandrung Arum, bertemu langsung dengan orang yang sangat spesial seperti Pak Suko Prayitno. Ya enggak lah, spesial. Biasa-biasa saja, kebetulan itu biasa. Ada. Oh gitu ya? Ya. Itu biasa menurut Pak Suko ya. Tapi ya, kalau kita sudah ngomong ke seni, Pak, itu sudah banyak yang mengatakan bahwa Gandrung Arum dengan ada nama Suko Prayitno di dalamnya itu adalah jaminan mutu gitu loh. Ya, mungkin karena kan satu saya di Ceruling dan paling lama. Paling lama ya? Lama. Itu tahun berapa sih berdirinya, Pak? Saya mendirikan sanggar tari itu tahun 2000. Tahun 2000 ya? Ya. Sekarang 2021. 21 tahun ya? Ya, 21 tahun. 21 tahun. Dalam waktu 21 tahun ini pasti banyak hal-hal yang apa ya, bisa dikatakan suatu proses ya, mulai dari nol sampai sebesar ini. Ya. Itu bagaimana itu prosesnya itu, Pak? Saya nih flashback dulu ya. Oh iya, cerita boleh, dulu boleh. aja. Boleh. Saya dulu tamat sekolah itu tahun 85, diajak untuk bergabung dengan sanggar yang ada di Ceruling. Itu kurang lebih 5 tahun lebih lah, mungkin ada hampir 5 tahun 7 tahun lah. Kemudian ketika saya bergabung dengan sanggar di Ceruling itu, saya sudah melatih hampir seluruh wilayah Banyuwangi. Mulai dari Banyuwangi, bahkan ada salah satu sekolah di Banyuwangi itu saya melatih 17 tahun. 17 tahun. Satu sekolah itu. Satu sekolah. Ya. Berarti yang di Banyuwangi ini dalam arti itu dari sekolah ke sekolah atau secara freelance waktu itu, Pak? Sekolah ke sekolah. Oh gitu ya. Ya, dari sekolah ke sekolah itu mulai dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat hampir semua sudah. Sehingga kan kalau teman-teman kenal dengan saya itu bukan karena apa kehebatannya, karena saya sudah kemana-mana itu tadi. Iya. Ternyata ada cerita di waktu lalu ya. Iya. Kemudian Pak ya, yang kita ketahui ya, ini selain Gandrung Arum ya, yang kita ketahui dari pribadi Pak Suko ya, saya dengar kan bukan asli orang Banyuwangi ya. Bisa di Banyuwangi, membesarkan Banyuwangi lewat seninya. Aslinya orang mana sih, Pak? Saya nenek itu orang Ponorogo, kakek saya itu orang Rembang dan Ponorogo ya. Ponorogo. Tapi saya lahir di Banyuwangi. Oh gitu. Saya lahir di Banyuwangi, yang kebetulan setiap hari saya berkecimpung berhubungan dengan teman seniman Banyuwangi. Jadi kan mau tidak mau ya kita harus belajar seni Banyuwangi. Tapi emang dari awal sudah tertarik atau karena faktor lingkungan itu? Dulu waktu kecil saya itu di lingkungan ini di daerah Rembang itu ada, kalau dulu ya grup kesenian lah. Saya tiap hari lihat apa orang latihan. Ketika ada orang latihan tuh lihat dilatih nggak bisa. Saya tuh mangkel dalam hati. Wah, nggak goblok kan, mau gak iso-iso. Akhirnya saya di rumah di depan kaca praktek. Gitu ya? Ya praktek gerak. Menarik. Gurung ini gak iso gitu. Padahal kan menurut saya itu hal yang mudah tapi nggak bisa. Ketika saya di SMP saya belum ikut menari. Malah waktu itu saya ikut karawitan. Karawitan. Ikut karawitan, terus kemudian begitu masuk di SPG, karena ada wajib
untuk bisa menari. Itulah akhirnya tahu bahwa saya itu punya bakat. Ketika temannya diajari satu tarian, saya sudah bisa menguasai 2 tarian waktu itu. Gitu ya. Sehingga kan, oh ternyata saya punya bakat. Ya itu udah, terus saya kembangkan. Kemudian saya waktu itu bergabung dengan sanggarnya almarhum Pak Sumitro Jingga Putih. Itu ya itulah berkembangnya, diarahkan, dibimbing beliau, akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Dan sekarang berdiri ya dengan Gandrung Arum ya. Itu ketika pertama kali mendirikan sanggar tari, pasti kan ada kendala atau hal lain sebagainya. Adalah. Dulu kan saya pertama di Celuring itu, ketika saya bergabung dengan Celuring itu dalam arti begini kan, kenapa saya tidak berdiri sendiri? Kalau saya ikut orang lain kan saya disetir orang lain. Nah, akhirnya saya mencoba mendirikan sanggar itu pertama kali saya latihan di Balai Dusun. Oh, depan itu? Ya, depan itu. Murid laki-laki pertama kali Percil itu. Oh, yang Percil sekarang? Percil Pelawak itu. Itu dari sini ya? Iya. Pertama kali saya ngelatih penari laki-laki, itu ya Percil itu. Itu masih di Balai Dusun. Iya. Itu tahun berapa itu Pak? Wah lupa saya. Itu? Lupa pokoknya. Lupa. Pokoknya itu belum punya sanggar, masih latihan di Balai Dusun. Terus kemudian muridnya hanya masih beberapa. Terus kemudian pelan-pelan ketika ada event di mana itu ya, Pandaan, udah mulai Pandaan, saya punya sanggar di depan. Ya, ya menurut waktu itu ada kebanggaan lah. Walaupun kecil, ada kaca dan sebagainya, ada kebanggaan. Paling untuk cukup 10-15 anak. Itu pun udah puas. Lah, ketika ada event lagi di Surabaya, kebetulan teman-teman guru itu bilang, Pak, kurang jembar. Saya berpikir akhirnya, wah gimana ya ini kok pelan-pelan akhirnya kan ada dukungan, ada support lingkungan, keluarga dan sebagainya. Kita coba untuk kebetulan juga ada lahan yang memang bisa dibeli. Oh iya. Ya, yang di sini ini. Iya, di sini. Ini luasnya berapa ya? Kan luas sekali nih Pak ya. Saya lupa. Tapi memang sangat luas ini ya. Kemudian ada nama Gandrung Arum di sini. Kemudian bangunannya juga megah ya. Itu ketika awal menggeluti dunia seni tari ya. Waktu itu sudah berkeluarga atau belum? Sudah ya. Sudah. Tanggapan dari keluarga gimana itu? Keluarga saya itu keluarga unik. Istri saya nggak ngerti seni, anak saya pemain basket, nggak nyambung sama sekali kan. tapi ketika kegiatan semuanya mendukung. Oh, misal anak saya kan ketika ada kegiatan itu saya suruh kasih tugas ini, dia jalan, sound system dan sebagainya, lightingnya. Malah saya nggak ngerti, saya beli lighting ya mohon maaf, mungkin satu-satunya sanggar yang lightingnya ada, sound system ada. Ini mungkin ya baru di sanggar ini mungkin. Kemudian yang lain juga ada. Dan lighting itu nggak pernah saya bongkar, tetap di sini. Dan kebetulan juga sanggar ini tidak hanya digunakan untuk sanggar tari saya, bahkan ada beberapa teman-teman dari teater itu juga sering ambil video di sini, syuting di sini, mau lomba dan sebagainya, paduan suara, pantomim, ini juga di sini. Memang sanggar ini saya peruntukkan untuk masyarakat umum. Oh, terbuka ya? Ya terbuka. Jadi siapa saja boleh mau pakai tempat ini silahkan, asal diatur jadwalnya sehingga tidak berbenturan dengan anak-anak. Karena anak-anak di sanggar ini kan ketika berproses itu udah gak kenal waktu. Seperti anaknya Mas Amir kan gitu. Kalau sudah di sini gak kenal waktu kan. Mulai kadang-kadang pulang sekolah sampai malam. Jam 9, jam 10 itu tiap hari anak-anak itu. Iya. Kemudian Pak, di awal berdirinya nih pasti pernah kan mengalami suatu hal yang boleh dikatakan itu apa ya? Dukanya itu yang dirasa ketika membentuk atau mendirikan sanggar tari Gandrung Arum ini Pak, masih kan nggak hal yang paling mendalam? Ya gini ya, jadi waktu pertama kali saya mendirikan sanggar tari itu justru saya nggak pernah melatih. Oh gitu. Pertama berdiri sanggar saya nggak mau melatih malah. Karena kegiatan di luar padat. Itu sudah kira-kira 1 tahun 2 tahunan lah. Sama sekali sanggar nggak saya pakai. Kaca sudah ada, pokoknya lengkap lah waktu itu. Ya sound walaupun kecil sudah ada dan sebagainya. Terus kemudian itu ada salah satu wali murid tetangga itu memaksa saya untuk melatih 5 anak itu. Anggap saja murid yang pertama kali. Sebelumnya ya Percil itu, Percil dan teman-temannya. Kan saya kebetulan waktu itu mengajar di salah satu SMP. Jadi murid-murid SMP saya bawa ke sini. Waktu saya dipaksa untuk melatih itu ada 5 anak. Jadi pokoknya dipaksa suruh melatih. Baru itu saya tekuni secara profesional.
Ya pertama karena di fase 1 tadi. Setelah saya melatih 5 anak, kemudian ada lomba di Banyuwangi, alhamdulillah itu juara 2. Kemudian ada lomba Hadrah Kuntulan Rodat Siiran itu di tempatnya di SMP 1 Luring itu juara 1. Nah, itu menjadikan saya lebih bersemangat lagi. Gitu ya. Ya, akhirnya terus ya apa ya, jere wong Jawa tuman kerasan akhirnya. Gitu ya. Ini kalau melihat ngomong tentang juara ya, ini kan juga Gandrung Arum sendiri, kalau kita lihat data dan lain sebagainya, saya kan juga ngikuti di medsos kan aktif ya. Itu kan event-eventnya diikuti bukan hanya untuk event kecamatan atau kabupaten kan ya, bahkan nasional, internasional. Itu yang paling banyak itu di antara sekian tahun itu tahun berapa sih Pak? Atau mungkin sampai sekarang itu pernah kemana saja gitu? Kalau di Pulau Jawa hampir semua sudah. Hampir semua sudah ya? Bali sudah. Nah, jadi kan saya itu begini ya Mas Ahmed ya, jadi kebanggaan saya itu ketika membawa anak-anak full dari sanggar tanpa apa ya gabung dengan sanggar lain. Ini menjadi kepuasan. Yang pertama kali saya itu menjadi waktu di Taman Mini itu tahun berapa itu ya, itu full anak-anak semua. Dari Gandrung Arum? Iya dari Gandrung Arum tanpa orang. Lah konon katanya waktu itu dari pihak Taman Mini kaget Mas Narno tuh. Loh Mas Suko, saya itu hampir semua sanggar yang datang ke sini pemusiknya saya kenal, tapi punya Mas Suko nggak kenal sama sekali. Terus saya tanya, itu artinya apa Mas? Artinya apa? Sanggar-sanggar itu dari dulu orangnya ya itu saja. Orangnya sama. Orangnya sama, artinya tidak ada pembinaan. Kalau setiap suatu kesenian itu yang mencintai hanya orang-orang tua, tinggal menunggu kapan matinya. Ya kan, jadi kalau orang-orang tua mamanya kan sanggarin, ya memang banyak kita instan kan, beli orang yang sudah jadi. Kalau kami kebetulan kan anak-anak ini dari nol kita bina. Waktu di Taman Mini itu, waktu kalau tidak salah ketua Ikawangnya itu Pak Bambang itu mengatakan bahwa ini luar biasa karena anak-anak. Oh jadi regenerasinya sudah kelihatan. Jalan, ya alhamdulillah jalan. Ya sekarang ya kembali lagi yang untuk ya percil itu. Jadi pengendangnya yang sini dibawa percil, terus adiknya percil belajar nyidan sini sekarang juga dibawa ke sana. Ya enggak apa-apa, artinya kan mereka berkembang. Termasuk Erwin Mareta itu kan, penyanyi itu juga dari sini juga. Iya. Ini kemudian ya kalau kita lihat dari siswa di sini, murid di sini sudah terbukti dari sini bisa menghasilkan murid yang baik. Ketika mereka tiba-tiba tidak lagi berkecimpung di Gandrung Arum atau sudah punya bisa dikatakan lahan sendiri gitu Pak ya, itu gimana? Gandrung Arum nggak merasa kehilangan atau gimana? Kebetulan anak-anak itu gini ya, ke saya itu sudah ada beberapa anak yang bahkan orang tuanya menyampaikan ke saya itu bukan dianggap orang lain, dianggap bapaknya katanya. Jadi kalau dia itu mau ngelatih, mau mendirikan, ngomong ke saya, malah saya bangga. Silakan kamu mendirikan sanggar, silakan kamu melatih di mana. Kalau ada apa bilang ke Pak Suko, kalau ada masalah, ada kesulitan, ngomong ke saya. Dan saya tidak akan memusuhi. Saya ada kebanggaan malah kalau anak-anakku mendirikan sanggar. Bahkan ada sanggar saya sekarang ini, saya kan tidak ngurus sekarang. Sudah anak-anak semua nih. Sudah ada yang nangani sendiri. Sudah, saya nggak ngerti tentang keuangan, listrik hidup bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi meskipun mereka sudah tidak di sini begitu ya, dalam arti di lain tempat, kekeluarganya masih tercipta dengan baik. Masih anak-anak itu apa ya, kadang-kadang kalau dia bilang kangen dengan sanggar tari, makanya kan di setiap akhir tahun anak-anak proses karya baru, tiap akhir tahun kan ada gitu. Saya undang alumni-alumni itu, ya karena kesibukan ada yang datang, kadang ada tidak, nggak masalah. Tapi yang penting saya sampaikan, Dok atau anak-anak ini pada tanggal sekian, ini adik-adiknya mau ada sebuah uji karya tari, saya undang anak-anak itu. Yang mereka kan yang nggak bisa datang, yang mendoakan, kita lihat di YouTube, ketika lihat di Facebook, di Instagram, ya kadang ada yang menangis, ada yang bangga dan sebagainya. Terharu ya? Iya, terharu lah. Dulu ketika dia kan nggak seperti itu. Kemudian kalau menjalin kekeluargaan Pak ya, ini kan kalau di sini muridnya mulai ada yang TK, SD, bahkan yang kuliah kan juga ada ya. Kemudian ada juga yang sudah keluar. Itu di dalam menjalin kebersamaan, merekatkan mereka dalam satu ikatan Gandrung Arum itu ada kesulitan nggak sih? Kalau kesulitan sih tidak. Kan kebetulan di sini itu ketika ada event biasanya kan apa ya seperti ujian kenaikan itu. Ini kan musyawarah. Dan saya walaupun pemilik, saya menyampaikan kepada anak-anak,
jangan bilang kalau ada sanggarnya Pak Suko, ayo latihan sanggar Pak Suko. Neng sanggarku, cuma ketuanya siapa Pak Suko. Jadi ya memunculkan rasa memiliki. Iya memiliki. Jadi kalau mamanya kan latihan dari Pak Suko, seolah-olah anak-anak nggak memiliki. Sekarang saya punya sanggar seperti ini, tapi kalau tidak ada anak-anak nggak ada artinya kan. Ya sudah pokoknya bilang ayo latihan ke sanggar saya. Makanya anak-anak yang sekolah-sekolah itu yang sudah tamat sudah tidak ke sanggar saya, bahkan muridnya dia sudah punya murid. Ketika latihan di sini nggak ada masalah. Telepon saya Pak, tanggal sekian jam sekian saya mau latihan Pak. Padahal sudah nggak ikut sanggar saya. Tapi tetap welcome ya. Sudah kita ini kuncinya silakan latihan sendiri anak-anak itu sudah latihan sendiri di sini. Iya. Itu kalau dari wali murid siswa ya. Sekarang kalau dengan lingkungan Pak, ini tanggapan lingkungan ya. Kalau saya pribadi kan ikut bangga dengan adanya Gandrung Arum yang sudah mengharumkan bukan nama Ceruring loh ya, tapi nama Banyuwangi kan di kancah nasional. Kalau tanggapan dari lingkungan di sini seperti apa itu Pak? Lingkungan saya itu kan unik. Unik. Memang dulu sebelum saya mendirikan sanggar di lingkungan sini itu kan memang banyak kesenian. Ada jaranan ini sebelah depan rumah ini jaranan juga. Terus belakang ini juga dulu memain wayang orang. Lingkungannya lingkungan seni, depan itu pemilik wayang. Ketika 1 minggu nggak ada suara bunyi-bunyian latihan, tanya tetangga. Maksudnya bunyi dari sini? Iya, kalau nggak ada bunyian kok sepi gak naik latihan. Ini 1 minggu nggak ada latihan, tanya lingkungan itu. Aneh kan, jadi kan mungkin kalau daerah lain kan merasa terganggu. Lah makanya ketika latihan itu kalau anak-anak latihan seenaknya saya nggak boleh. Karena apa? Orang di luar itu kadang-kadang menilai kan. Iya. Jadi kan, aku sanggari Pak Suko latihan kok latihan seenak dewe. Tangga itu menilai, kemudian disampaikan ke saya kan. Makanya saya sampaikan ke anak-anak, ya kalau latihan ya latihan yang benar, sehingga tetangga yang tidur itu begitu mendengarkan enak dan tidak merasa terganggu. Oh iya. Itu ada resep khusus nggak sih Pak dari Pak Suko untuk murid-muridnya? Kan ya bisa dikatakan dimanapun ya, nggak semua murid itu kan manut gitu ya. Kalau misalnya ada anak yang sedikit melenceng gitu, ada nggak trik atau resep khusus supaya mereka ini tetap ada di jalur yang sesuai dengan Gandrung Arum? Sebenarnya kalau trik ada ya, yang kebetulan saja kan baik yang musisi penabuhnya, penarinya itu kan dari kecil. Ya kebetulan saya juga dari pendidikan guru, tahu sedikit tentang psikologi lah. Jadi kan karena dari kecil saya membaca anak-anak itu seharusnya dia ketika ada masalah harus ditangani seperti apa. Kita nggak bisa si A, si B punya masalah ditangani yang sama, jadi nggak bisa. Apalagi di daerah sini kan ada yang notabene etnis Osing, ada yang Jawa, kan menangani harus berbeda. Berbaur ya. Iya, jadi kalau yang etnis Jawa ditangani dengan gaya Osing, ya kemungkinan nggak bisa, atau sebaliknya. Nah, makanya kan kalau triknya tidak ada, tetapi kan karena saya paham, kadang ada kan anak-anak itu kan istilahnya itu rasa itu. Kalau ada apa-apa dia kadang-kadang tidak berani ngomong. Oh, gitu kayak rasa takut atau sungkan ya? Ya, mau menyampaikan sesuatu dia nggak berani. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah, tugas saya waktu latihan itu saya sampaikan kepada pelatih-pelatih itu kan yang nomor 1 tuh bikin dulu senang. Iya. Mau joget itu nomor sekian, joget bagus, senang dulu. Kalau sudah anak sudah senang mencintai apa yang ditekuni itu gampang. Nah, itu salah satu caranya. Kalau anak-anak sudah merasa nggak nyaman di sini, jangankan mau latihan nari, datang aja udah takut. Nah, sekarang ini ceritanya orang tuanya. Awal-awal diantar orang tuanya 1 kali mungkin sampai 4 kali 5 kali. Berikutnya dia tidak mau ditunggoni rata-rata. Pagi hari bapaknya ibunya duya-uya kondang atus suruh mengantarkan. Berarti apakah nyaman? Iya. Itu modalnya kalau anak-anak sudah merasa nyaman, enak. Gitu ya. Ini kalau kita ngomong tentang kenyamanan Pak ya, kenyamanan anak-anak, pasti mereka selain merasa pengen nyaman di sini, kalau ada event kan mereka juga ingin ikut ya, ikut misalnya ketika Gandrung Arum menjadi duta, entah itu di Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Itu ada kriteria khusus nggak sih untuk siswa ini yang cocoknya untuk event Banyuwangi dulu atau skala lokal, kemudian kalau udah naik lagi nasional dan lain sebagainya, itu ada tahap-tahapan nggak seperti itu? Ada. Ya, jadi kan kita lihat kadang-kadang ada, mohon maaf, orang tua yang salah paham, anaknya sudah ikut lama tapi kok eventnya di ini sebagainya. Itu kan ada kriteria. Tergantung untuk eventnya apa. Misal ya kalau itu untuk event-event yang di Jakarta dan itu untuk acara yang penting, kita nggak bisa kan bawa anak yang sekedar bisa menari, tinggi badan, kemampuan
menarinya seperti apa. Ini harus diperhitungkan. Jadi kalau hanya sekedar bawa, apalagi membawa nama sanggar. Kemarin yang saya sampaikan di Taman Mini itu kan itu membawa nama sanggar dan itu nggak syukur-syukur anak dibawa. Makanya saya beritahu kepada orang tua ada momen-momen tersendiri bahwa putra jenengan nanti tampil. Mungkin diawali dengan Gandrung Sewu. Kenapa diawali Gandrung Sewu? Karena jumlahnya kan 1.000 orang. Nggak kelihatan. Luar biasa banyak itu ya. Kan nggak kelihatan. Jadi kan gabung banyak. Lah kelihatan ketika seleksi. Waktu diseleksi itu kelihatan. Ketika berbaur dengan 1.000 sekian, mana kan nggak kelihatan. Tapi ketika seleksi kan kelihatan. Orang tua itu tahu sendiri. Biarkan mereka menilai, orang tua menilai sendiri ketika bergabung dengan beberapa kecamatan. Orang tuanya kan tahu. Oh bahwa anak saya itu seperti ini ketika ikut Gandrung Arum. Seperti ini, ya memang ada beberapa orang tua mungkin yang gabung dengan sanggar lain menyampaikan seperti ini. Saya bilang ke orang tua, sebenarnya semua sanggar itu sama, keinginannya sama, ingin menjadi menari yang bagus dan sebagainya. Cuma gayanya yang berbeda kan. Dapat gaya seperti apa itu? Ya mungkin cara menyampaikan si pelatih si A si B itu mungkin berbeda. Cara mendidiknya ya kadang-kadang ada orang tua yang tidak cocok. Akhirnya pindahlah ke sanggar sini. Bukan berarti mereka jelek, tidak. Ya mungkin orang tua nggak cocok dengan gaya cara mengajarnya itu tadi. Iya. Di sini mungkin ya pas aja. Oh di Pak Suko padahal kan yang latih sekarang bukan saya. Tapi tetap ketika ada hal kadang-kadang saya memang harus terjun. Terjun. Berarti di momen-momen khusus ya Pak ya? Ya. Terjun dengan ya alhamdulillah hampir tiap hari itu ada murid baru. Ya daripada kan kalau seperti sekolah harusnya nggak boleh kan itu. Iya. Nggak boleh kan. Jadi agak susah kalau sekolah tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru gitu ya. Sekarang kalau mamanya kan anak maunya baru tangga sekian, apa kita mau tolak kan nggak bisa kan? Ya sudah nggak apa-apa dikon. Bahkan kemarin yang lucu itu anak belum TK. Orang tuanya memaksa untuk ikut lomba jejer gurit mangir. Oh yang baru lomba kemarin. Itu anak belum TK masih nol kecil ikut menari. Saya bilang Bu belum waktunya. Tapi orang tuanya ngotot dan dia tampil seneng. Iya. Jadi yang pertama memang seperti sampaikan tadi ya senang dulu ya. Senang dulu lah pokoknya. Biar mencintai kesenian itu, mencintai kegiatannya. Kalau sudah itu gampang dan nanti. Gitu ya. Ini kalau kita ngomong tentang Gandrung Arum memang gak ada habisnya Pak ya. Gandrung Arum sudah menjadi salah satu duta di berbagai event. Kalau kita sekarang tentang pribadi dari Pak Suko Prayitno sendiri ya, kita kan juga tahu Pak Suko itu juga menjadi bagian dari seni yang ada di Banyuwangi ya. Mungkin juga bisa disampaikan Pak Suko ini sebenarnya siapa sih? Ya. Saya itu lahir di Jajak, Jajak tahun 65. Terus kemudian memang kalau dilihat dari garis keturunan, kakek saya itu juragan Prabu Loro, Rengganis. Bapak saya pemain janger. Ya. Mertua saya pengendang wayang. Jadi nyambung saling semua. Berhubungan ya. Ya bro. Tapi anak dan istri saya sama sekali nggak ngerti. Saya mengajar di SDN 2 Tampo itu mulai tahun 2003. Terus kemudian saya di SMP PGRI itu sekitar 17 tahun. 17 tahun ya. Di sana. Ketika di SMP itu saya sudah mulai ada namanya lomba PPST itu. Paguyuban Pembina Seni Tradisi, bentuknya seni pertunjukan ya, teater tradisional lah. Iya. Ya itu sudah mulai kenal. Itu pernah kan juara 1 3 kali berturut-turut. Itu tingkat nasional waktu itu? Waktu itu provinsi ya? Terus kemudian Duta Seni Pelajar se-Jawa Bali mewakili nasional itu di Bali tahun berapa itu ya. Itu sudah mulai dikenal orang. Terus kemudian saya di SD Kepatihan itu tadi saya sampaikan 17 tahun. Oh yang di Banyuwangi itu ya? Melatih rata-rata mentok 1 tahun 2 saya 17 tahun. 17 tahun. Jadi itu pun juga sama. Jadi musik tradisi itu juara berapa kali di Jawa Timur, kemudian SD Kepatihan itu yang saya itu ke Istana Negara 2 kali. Ke Istana Negara, ya. Itu dari Kepatihan ya? Ya. Jadi saya total pernah ke Istana Negara itu 5 kali. 5 kali ya? 5 kali. Itu rasanya gimana Pak? Ya yang pertama masih jadi penari kan. Ya, pertama kali tahun itu ada piagam-piagamnya di Iya dalam. tadi saya lihat piagam-piagam banyak itu kan. Itu pertama saya jadi penari, ya takut, bangga, karena
masuk Istana Negara kan tidak semua orang bisa. Terus apalagi event-eventnya ya seperti itu kan, ada kebanggaan lah. Bahkan tidak berani kemana-mana, itu pertama kali karena masih jadi penari. Jadi pokoknya dikongkoni lah. Terus kemudian pada berikutnya baru saya sudah menjadi pimpinan rombongan. Itu yang keduanya? Ya, kedua dan seterusnya. Jadi kan hebat. Musik tradisi setelah juara nasional, juara nasional itu anak-anak tampil ke Istana Negara. Terus berikutnya lagi musik lagi tari 2000 berapa 2016 juga itu Sumpah Pemuda, 2017 Agustusan. Yang terakhir kalau tidak salah 2017 itu. 2017 itu ya. Kemudian ada Covid itu ya. Ya. Kalau sebelum Covid itu bahkan 1 bulan bisa sampai 2-3 kali ke Jakarta. Sama anak-anak juga kan waktu. Ya apa ya? Memang ya itulah apa yang saya alami itu kadang-kadang di luar prediksi saya. Waktu saya pertama kali datang ke Jakarta ke Istana Negara itu, gimana ya ada kebanggaan. Kemudian bersama dengan teman-teman tim Kabupaten juga ke Festival Janandria ke Saudi. Itu nah itu kan kelas bukan nasional kalau dia, itu udah internasional ya. Itu ya apa ya? Kita nggak bisa ngomong kalau itu. Gimana coba kita bayangkan ya. Kita datang sana menjadi duta negara. Duta negara. Ya. Terus kemudian menjadi sebagai penghargaan kemudian tim itu diumrohkan sekalian kan. Alhamdulillah. Itu semua tim ya Pak? Iya, semua tim. Jadi penarian kebetulan maksimal anak kelas 6. Waktu itu tidak boleh yang dewasa, kalau di Saudi memang anak-anak itu. Ya betapa bangganya, kan saya sendiri juga tidak pernah berharap saya ngelatih ini besok ben iso umroh, kan tidak. Oh jadi di jalan seperti air mengalir ya Pak? Pokoknya mengalir aja. Ya enggak tahu lah. Kemudian ada beberapa kegiatan. Alhamdulillah saya juga dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua sanggar-sanggar yang ada di Banyuwangi. Sampai saat ini? Ya, namanya Pate Sinawangi. Nah ada Pate Sinawangi ya. Pate Sinawangi sendiri itu apa sih Pak? Itu kan dulu paguyuban pelatih tari dan seniman Banyuwangi. Paguyuban pelatih tari. Lah pelatihnya itu sekarang semua punya sanggar. Jadi paguyuban sanggar-sanggar. Oh gitu ya. Jadi di dalamnya memang full orang seni gitu ya. Jadi kan saya lihat waktu itu kan sanggar pelatih itu saling menjatuhkan, merasa dia paling hebat dan sebagainya. Kemudian sanggar-sanggar kecil itu kalau mau tampil di Banyuwangi waktu itu berat. Akhirnya saya dengan teman-teman ngomong-ngomong bagaimana kalau kita jadi satu senasib, ayo kita bahas bersama-sama. Kalau ada kegiatan kita tangani bersama. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, ayo kita bersama-sama. Dan alhamdulillah sekarang ini ya itu. Ada Pate Sinawangi itu. Pate Sinawangi, Gandrung Sewu itu yang punya ide Pate Sinawangi, bukan pemerintah. Oh gitu. Makanya mereknya ya Pate Sinawangi sudah. Iya. Kalau siapa yang mau ganti ya silakan. Tapi yang punya ide itu adalah Pate Sinawangi. Iya. Tapi kalau mungkin kalau orang tidak tahu secara detail ya tahunya itu Pemkab Banyuwangi kan gitu, patorannya Pemkab Banyuwangi gitu kan. Iya. Kemudian selain berkecimpung di Pate Sinawangi ya, ada nggak sih organisasi lain yang juga diikuti Pak Suko atau Pak Suko ada di dalamnya yang berhubungan dengan seni dan tari? Ada. Jadi di Dinas Pendidikan kebetulan saya ketua KKG Seni. Kelompok guru seni lah. Kebetulan saya juga ketuanya. Iya. Jadi kan masih tetap aja di kegiatan berkesenian. Masih banyaklah kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan seni. Memang kalau sudah kaitannya dengan seni, saya itu udah nggak bisa nahan, mesti oke. Gitu ya. Mesti oke. Kalau di Banyuwangi selain ada Pate Sinawangi ya. Kemudian kan kita juga tahu di Banyuwangi juga ada yang namanya Dewan Kesenian Belambangan, Pak. Nah, itu kalau yang saya dengar kayaknya Pak Suko juga ada di dalamnya ya. Ya, saya wakil ketua 2 itu kebetulan. Wakil ketua 2. Iya. Jadi benar-benar orang penting loh ya. Benar-benar orang penting di seni Banyuwangi loh ini. Enggak. Saya bukan. Kebetulan saya suka saya suka gabung dengan saya suka berorganisasi yang berkaitan dengan seni budaya Banyuwangi. Gitu. Makanya begitu saya ditunjuk, saya nggak pernah nolak. Pokoknya yang berhubungan dengan seni Banyuwangi. Pokoknya berhubungan dengan seni lah. Bahkan teman-teman itu kalau ada apa-apa menyampaikan ke saya, padahal saya mungkin tidak punya kemampuan yang seperti mereka harapkan. Ya karena teman-teman saya banyak, kalau saya nggak mampu kan saya bisa tanya dengan teman yang lain. Jadi di DKB itu memang saya wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Iya. Nah, ini kalau kita cerita dari tadi ya, mulai dari kecil sampai sekarang itu berkecimpung saja dengan dunia seni.
pernah nggak sih mengalami kejenuhan? Mungkin Pak Titik, aduh kok kayaknya saya pengen berubah. Pernah, ya. Bahkan justru di padat-padatnya kegiatan itu saya jenuh. Karena kan apa ya, waktu tahun Bapak itu sekitar 2007 ya 2010-an lah. 2010 ya. 2010 itu kan mulai 2007 tadi sampaikan PPSD itu kegiatan padat sampai Jawa Timur dan sebagainya itu kegiatan padat. Bahkan saya pernah 1 bulan itu masuk sekolah cuma 3 hari pernah saya. 1 bulan saking padatnya. Nah, padat. mungkin karena kejenuhan itu saya bubarkan sanggar. Tapi akhirnya ya itu terus saya mikir gini, kalau saya bubarkan terus anak-anak itu gimana? Padahal saya mendirikan sanggar itu bukan mengajar anak, bukan hanya sekedar bisa menari kan. Di antaranya mungkin tata krama, terus kemudian bagaimana menghormati orang tua, terus bagaimana menghormati antar teman. Dan tidak hanya sekedar bisa menari. Ya, saya bayangkan ada salah satu anak mungkin yang mohon maaf ya mata di bidang akademis dia kurang. Terus kalau misal selpa di sini tuh anak-anak kan awal-awal saya kamu enggak boleh merokok misal gitu ya. Ini kalau umpamanya saya lepas gimana gitu. Saya pikirannya kan panjang. Pikiran saya bukan hanya sesaat karena emosi saya. Jadi ketika saya waduh kelek tak terus arek itu piye sing ngomong sopo. Udah naik turun itu kemudian istri saya menyampaikan ya gak usah nek iso. Nah, terus kemudian berikutnya itu saya coba regenerasi bahwa sanggar itu saya sahkan dengan anak-anak Wimbi dan teman-temannya itu termasuk yang senior-senior itu kan sudah mulailah nanti suatu saat mungkin kalau Mbak Wimbi sudah ada yang di bawahnya ini nanti yang ada harus penerusnya ya Pak. Iya, karena saya kalau Pak Sukopo nggak mampu mengambil yang dari sarjana seni, saya mampu. Tapi kan karakter Gandarung Arum ini kan berubah. Oh iya, soalnya bukan didikan dari sini gitu ya. Jadi harapan saya nanti kalau momennya si yang senior, Mbak Wimbi, Mbak Dia ini nanti sudah tidak, yang di bawahnya nih harapan saya yang bisa melanjutkan. Tetap tidak menghilangkan ciri khas. Iya, ciri khas kan. Bahkan dulu kan almarhum Pak Budianto kan tahu, begitu selesai Gandarung Sewu, lihat posisi tangan udah tahu ini Gandarung Arum. Saya tidak tahu apa ini kan pokoknya, Gandarung Arum ini. Sudah kelihatan. Nah ini kan ciri khas ya, makanya kan begitu lihat ciri khasnya ini, mungkin di sanggar lain juga begitu. Oh kalau sanggarnya si ini, ciri khasnya ini, ada lah tiap sanggar mesti punya. Makanya almarhum Pak Budianto, ini Gandarung Arum, tahu gitu loh. Makanya kan saya tidak mau menghilangkan itu, biarkan nanti regenerasi lah. Jadi kalau kita udah ngomong tentang Gandarung Arum dan jadi nggak ada habisnya ya. Sebenarnya saya masih pengen menggali lebih dalam lagi ya. Tapi kita juga punya keterbatasan waktu ya. Kemudian untuk Pak Suko Pak, ini harapan untuk anak-anak di masa mendatang supaya seni Banyuwangi baik tari maupun lainnya biar tetap terus berkembang dan terus ada regenerasi seperti apa Pak? Ini ya. Jadi yang pertama jangan selalu berharap bahwa seni itu untuk mencari materi dulu. Cintai seni itu maka kau akan mendapatkan sesuatu dari seni itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mencoba merubah tari-tari yang sudah ada. Harapan saya kan, ini kan kemarin lagi polemik kan, jadi ada sebuah tari yang mohon maaf agak seronok lah. Ini di DKP sudah dibahas rame-rame kemarin. Jadi kan kalau melihat seperti itu seolah-olah bahwa gandrung seni Banyuwangi itu seperti itu. Masa saya sampaikan kepada anak-anak, sudahlah sekarang kita menari sesuai dengan apa yang penciptanya itu. Terus kemudian cintai seni Banyuwangi. Kalau bukan kita siapa lagi? Tadi dari awal saya sampaikan, kalau sebuah kesenian itu yang mencintai orang-orang tua, kita tinggal menunggu kapan matinya. Misal wayang kulit. Apa enggak ada? Ada. Tapi kan yang nonton orang wayang kulit itu kan orang-orang tua. Makanya sekarang kita lihat jaranan, anak-anak kecil itu sekarang jaranan. Sudah mulai tumbuh ya? Ya sudah mulai tumbuh. Makanya kan yang paling penting bahwa budaya itu selalu berkembang. Siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan maka kan ditinggalkan. Kita tidak boleh alergi terhadap perkembangan. Jadi kalau ini kembang, misalkan gamelan saya itu bisa untuk gending Jawa dan Banyuwangen. Orang mengatakan itu menyimpang loh. Nyimpangnya dari mana? Ini kan pengembangan. Kalau kita tidak mau berkembang ya akan ditinggalkan. Makanya jangan heran kalau di sanggar saya dengan cukup satu gamelan mau lagu Jawa, mau lagu Banyuwangen, oke. Semuanya bisa mengikuti. Bisa. Sangat mendalam ya pesannya. Jadi untuk masyarakat Banyuwangi, Ceruting khususnya ya, jangan malu dengan seni, tetaplah
mengikuti seni, karena seni adalah sesuatu yang benar-benar bisa memberikan kita sesuatu yang indah dan beda dari yang lainnya ya. Baik, Pak Suko, terima kasih banyak ya untuk waktunya bersama ICC. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ya, Kayaknya sama-sama. masih banyak yang belum kita gali dari Gandrung Harum untuk hari ini ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau mau lihat pas latihan gamelan lah, monggo silakan biar anak-anak, dan kebetulan juga anak-anak itu kan dari nol belum apa-apa sampai sekarang udah bisa seperti itulah. Baik, oke. Baik, sahabat di sini, untuk hari ini episode bersama Pak Suko Prayitno yang merupakan pemilik dari Sanggar Tari Gandrung Harum Celuring. Kita akhiri dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam ICC.